Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, lebih tepatnya pada materi organ pada tumbuhan. Oke, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan. Nah, apa itu organ? Kemudian organ pada tumbuhan itu apa saja? Penasaran? Oke, kita simak bareng-bareng ya, kita satu persatu. Next, nah di sini organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan peranan tertentu pada tumbuhan. Organ juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada vegetatif dan generatif. Pada vegetatif ini terdiri dari organ akar, batang, dan daun. Sedangkan yang generatif ini terdiri dari organ bunga, buah, dan biji. Oke, kita akan mengupas satu persatu dari keenam organ tersebut. Next, nah yang pertama di sini ada akar. Dia berfungsi sebagai penyerap air dan garam mineral, kemudian untuk mengokoh tegakkan tumbuhan dan juga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di bawah ini terdapat ada anatomi akar. Dilihat menggunakan mikroskop, ini penampangnya seperti ini ya. Nah, ini merupakan akar dikotil dan ini merupakan akar monokotil. Bagaimana perbedaannya? Nanti kalian explore sendiri ya. Di sini saya hanya menggambarkan persamaannya saja. Dari kedua akar ini, dia memiliki persamaan, sama-sama memiliki epidermis, cortex, endodermis, perisikkel, dan inti, flum, xilem, dan juga rambut akar. Tidak tertinggal pula ada stele atau silinder pusat. Nah, ini yang lingkaran ini dia merupakan stele. Oke, next. Nah, di sini yang pertama ada epidermis. Dia memiliki ciri-ciri yaitu selapis sel, kemudian rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak longgar, kemudian dia menyerap air dan unsur hara. Yang kedua ada korteks. Dia memiliki ciri-ciri yaitu lapisan tengah tersusun atas jaringan parenkim berdinding tipis dan juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis, memiliki ciri-ciri yaitu satu lapis sel, susunannya rapat, dinding sel menebal membentuk pita Kaspari, kemudian tidak mengalami penebalan, dan sebagai pengatur air dan garam yang masuk ke silinder pusat atau stele. Nah, yang keempat itu ada stela atau silinder pusat. Dia memiliki ciri-ciri terdiri atas perisikkel, pembuluh, dan parenkim. Perisikkel tumbuh ke arah samping membentuk cabang akar, kemudian bagian dalam perisikkel terdiri dari jaringan pengangkut yaitu xilem dan flum. Oke, yang kedua ada batang. Di sini fungsi batang yaitu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian untuk menopang daun, bunga, dan buah, dan juga untuk mengantarkan makanan berupa karbohidrat. Mohon maaf, ini tipe karbohidrat dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Nah, ini merupakan gambar dari batang. Ada beberapa bagian dari batang, yaitu ada internode, ada node, ada leaf, dan ada petiole. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis batang. Tidak semua batang itu berkayu ya. Ada juga batang yang tidak berkayu dan juga ada batang yang rumput. Contoh dari batang berkayu ini seperti pohon mangga, kemudian pohon jati, pohon jambu, dan lain-lain. Sedangkan batang tidak berkayu ini seperti bayam, sawi, seledri, dan bawang polong, dan lain-lainnya. Kemudian batang rumput ini seperti jagung. Dia memiliki batang seperti rumput. Nah, kemudian di samping sebelah kanan ini ada perbedaan anatomi batang dan dikotil dan batang monokotil. Nah, di sini kita bisa lihat ada kode warna. Yang ungu merupakan pembuluh, yang kuning merupakan dasar, dan yang biru merupakan dermal. Nah, pada jaringan dikotil ini sebenarnya lebih kompleks daripada batang monokotil, karena pada batang dikotil dia memiliki sklerenkin, flum, dan xilem terlihat ya. Kemudian ada korteks, ada epidermis, ada pelur, berkas pembuluh, dan juga berkas jaringan dasar. Sedangkan pada batang monokotil ini dia hanya memiliki jaringan dasar, epidermis, dan juga berkas pembuluh, tidak lengkap seperti batang dikotil. Oke, next. Nah, di sini yang ketiga ada daun. Daun memiliki bentuk pipi dan berwarna hijau. Daun merupakan salah satu organ yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Nah, di sini ada bagian-bagian daun. Itu ada helai daun di ujung-ujung ini helai daun. Kemudian ada tulang daun seperti cabang. Kemudian ada pelepah
dan juga ada tangkai daun. Nah, di sini jenis-jenis daun ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, ini perbedaan dari daun monokotil dan daun dikotil. Oke, next di sini bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Makanya dia berfungsi sebagai organ reproduksi generatif pada tumbuhan karena bunga memiliki organ reproduksi jantan atau benang sari dan organ reproduksi betina atau putik. Nah, di sini berdasarkan bagian-bagian bunga ada dua jenis bunga. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna ini bunga yang memiliki dua alat reproduksi lengkap. Ada benang sari dan juga ada putik. Sedangkan bunga tidak sempurna ini dia hanya memiliki satu alat reproduksi saja, entah itu benang sari, entah itu putik. Oke, next di sini ada bagian-bagian benang sari dan bagian-bagian putik. Bagian benang sari ini ada tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan juga ada bagian putik yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Kita lihat sebelah kanan. Ini merupakan ada bunga terdiri atas mahkota, ada kepala sari yaitu alat reproduksi jantan, benang sari juga jantan, kepala putik betina, tangkai putik betina. Sini ada kelopak, ada bakal biji, dan dasar bunga, dan tangkai bunga. Oke, next di sini yang terakhir ada buah dan biji. Buah itu merupakan hasil akhir dari penyerbukan yang terjadi di bunga. Sedangkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawin bagi tumbuhan. Berfungsi untuk apa? Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan juga melindungi biji. Nah, bagian-bagian buah ini terdiri dari epikarp atau bagian luar. Disebutnya sebagai kulit buah. Kemudian ada mesokarp, ke bagian tengah disebutnya daging. Kemudian ada endokarp, disebutnya biji atau bagian dalam. Next, di sini terdapat gambar dari biji. Nah, di sini biji jika dibuka ini terdapat ada kulit biji. Biji juga memiliki kulit ya di bagian luarnya. Kemudian ada plumula, ada radicula, ada poros embrio dan cotyledon. Oke, jika dari cotyledon ini dibuka kembali atau diperbesar kembali, maka akan terlihat cotyledon lebih jelas. Kemudian ada plumulanya, seludang, ada jaringan buah, kulit biji, endosperma, poros embrio, dan radicula. Seperti itu ya. Oke, slide terakhir. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita telah mempelajari organ pada tumbuhan. Organ yang merupakan sekumpulan dari jaringan yang memiliki atau yang melakukan peranan tertentu pada tumbuhan. Nah, kemudian organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, bunga, daun, bunga. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.